Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada Pak Badrus selaku dosen pengampu mata kuliah Pembangunan Perangkat Lunak Praktikum kelas I3. Di sini kami dari kelompok satu dengan judul proyek Toxic Tech Indonesian Toxicomine Detect YouTube Toxicomine Detector. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tata cara penggunaan aplikasi pada website yang telah kami bangun. Mungkin untuk lebih jelasnya kita dapat melihat pada kitab berikut. Nah, di GitHub ini sudah kami sediakan repository untuk Toxic Tech yang telah kami bangun selama 1 semester belakangan ini. Nah, mungkin untuk memberi gambaran singkat mengenai apa itu Toxic Tag. Jadi Toxic Tag itu merupakan sebuah aplikasi web yang digunakan untuk yang dapat digunakan untuk mendeteksi sebuah komentar toksik khusus berbahasa Indonesia pada platform YouTube. Nah, sistem ini menggunakan mesin learning dan juga deep learning untuk menganalisis dan mengklasifikasikan komentar sebagai toxic atau safe yang dapat membantu moderator atau konten kreator mengelola komunitas mereka dengan lebih baik. Nah, data-data yang dihasilkan dari hasil prediksi menggunakan toxic tag ini juga dapat digunakan oleh peneliti yang membutuhkan data terkait penelitian tentang sebuah sentimen analisis, utamanya tentang sentimen analisis untuk komentar toksik. Jadi eh, di sini kami menggunakan strategi di mana untuk mendeteksi sebuah komentar itu toksik atau tidak, kami menggunakan sebuah model deep learning bernama CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, apa sih pertimbangan kami dalam menggunakan model ini? Jadi di sini kami pertimbangannya itu jadi kami sudah menjalankan beberapa percobaan kepada 4 buah model, yaitu yang pertama ada SVM, yang kedua Logistic Regression, yang ketiga NetBS, dan juga yang keempat adalah CNN. Nah, berdasarkan hasil hasil testing yang telah kami jalankan, dapat diketahui bahwa untuk model yang sekiranya memiliki performa yang sangat baik dalam mendeteksi komentar toxic yang dimiliki adalah CNN itu sendiri. Dilihat dari nilai recall yang lebih tinggi jika dibandingkan 3 model lainnya. Nah, penggunaan recall ini juga kami pertimbangkan karena recall itu mengukur seberapa seberapa aman, seberapa spesifik dia dapat membedakan komentar yang toksik atau tidak toksik. Nah, dengan menggunakan recall sebagai salah satu parameter dalam menentukan apakah suatu model itu memiliki performa yang bagus, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk performa model yang akan kami gunakan di sini adalah CNN dengan menggunakan flash text embedding agar dia dapat mengetahui kata-kata berbahasa Indonesia yang dapat dikenalinya ke depan. Itu untuk menjelaskan kenapa kami menggunakan CNN dalam em, metode klasifikasi komentar toksik atau tidak. Nah, menurut lebih jelasnya, mungkin kita dapat langsung masuk ke tahap bagaimana sih cara kita melakukan instalasi project ini ke dalam lokal device kita melalui kitab yang telah kami sediakan. Nah, di sini tentunya karena project kami ini sudah sepenuhnya sudah selesai dan tinggal dan bisa dijalankan langsung di device. Ini kita akan mendemokan bagaimana cara menjalankannya di device. Yang pertama tentunya kita harus mengcopy URL dari GitHub repo ini bisa menggunakan HTTPS, SSH atau GitHub CLI. Di sini kita akan menggunakan SSH, kita tinggal copy ke clipboard dan kita masuk ke sebuah folder, kosong di lokal device kita. Di sini saya akan membuka sebuah folder kosong. Kita coba buka terminal, kemudian kita jalankan git clone diikuti dengan SSH yang kita copy sebelumnya. Kita jalankan git clone, dia akan melakukan cloning untuk project Toxic Tech yang telah ada di repo GitHub sebelumnya. Yang akan menunggu beberapa saat karena proyek ini cukup besar dan cukup kompleks juga mengingat penggunaan mesin learning yang cukup berat juga di proyek ini. Kita tinggal menunggu. Oke, sudah berhasil untuk cloning repository Toxic Tag ke local device kita. Sekarang kita tinggal berpindah ke repository tersebut yang sudah kita copy dengan cara mengetik komen Toxic. Jadi Toxic Tag. Nah, terus kemudian kita jalankan komen kode spasi titik yang akan membuka Visual Studio Code sebagai kode editor yang akan kita gunakan untuk menjalankan proyek kita. Nah, di sini kita dapat melihat 3 struktur folder utama. Yang pertama ada backend, frontend, dan juga email API. Nah, fungsi dari masing-masing folder ini akan saya jelaskan. Yang pertama untuk frontend ini, dia akan menyediakan sebuah aplikasi ke sisi klien. Jadi, klien itu akan berinteraksi dengan aplikasi yang disajikan oleh frontend service ini. Kemudian untuk backend ini akan menyimpan semua backend service yang ada di aplikasi Toxic Tag, seperti CRUD pengguna, CRUD story, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk ML API ini terkhusus untuk melakukan hosting model mesin learning yang kita gunakan. Sebenarnya kita menggunakan model mesin learning CNN, maka kita menjalankan model model mesin learning CNN ini di ML API menggunakan layanan Fast API. Nah, jadi nanti skema yang kita jalankan untuk aplikasi Toxic ini, user mengakses Toxic melalui frontend, mengirim request ke backend untuk memulai
prediksi URL apa yang diinginkan. Nah, kemudian backend akan mengirim ke ML API lagi untuk memberitahu, oh ini URL ini kamu harus prediksi komentarnya ada apa saja dan kamu bela beli ini toxic atau tidak. Nah, yang memproses dia toxic atau tidak itu si ML API menggunakan model CNN yang telah kita kembangkan sebelumnya. Nah, hasil dari label tersebut akan dikirim kembali ke backend untuk dijadikan sebuah respons JSON yang akan dikembalikan lagi ke frontend agar ditampilkan di sisi user. Nah, mungkin itu lebih singkatnya bagaimana Toxic Tag ini bekerja. Kemudian kita langsung masuk ke langkah instalasi. Di sini yang pertama harus kita instalasi yang pertama kali adalah si backendnya. Kita instalasi dengan cara mengetik cd backend. Nah, di sini kita telah masuk ke cd folder backendnya. Di sini ada file package JSON. Di sini karena kita menggunakan library eh, runtime Node.js, maka akan terdapat package JSON yang berisi package-package yang harus kita install dalam menjalankan si backend ini. Kita dapat jalankan mulai instalasi dengan mengklik npm install. npm install. Nah, ini kita akan menunggu beberapa saat sampai semua dependensinya berhasil diinstalasi untuk menjalankan back. Kita selesai untuk menjalankan npm install-nya, maka semua package-package yang sebenarnya diperlukan oleh backend untuk berjalan itu sudah berhasil terinstall dan kita dapat menjalankannya. Namun sebelum menjalankan backend ini, kita harus membuat sebuah file dengan nama .env yang berisi environment variable yang diperlukan untuk backend itu berjalan. Nah, untuk environment variable yang diperlukan itu sudah saya jelaskan pada dokumentasi di GitHub, bahwa untuk env yang dibutuhkan oleh backend itu ada database URL, ini berisi URL ke database kita, dapat berupa database lokal maupun yang kita hosting di layanan atau layanan-layanan luar sana. Nah, untuk di sini kita menggunakan database lokal. Di sini kita telah membuat nama Toxic yang kita masukkan ke database URL-nya. Kemudian JWT secret ini kita generate secara otomatis. Ini untuk mengenerate sebuah secret key yang digunakan oleh JWT JSON Web Token untuk melakukan enkripsi dan juga dekripsi token-token yang masuk dan keluar layanan backend. Kemudian untuk email ini untuk layanan email yang kita gunakan untuk mengirim dan menerima email. Email host ini agar si backend ini mengetahui mana endpoint dari email host yang dia digunakan untuk berinteraksi agar dapat mengakses model CNN-nya. Dan sini internal API karena dia ML API ini berinteraksi langsung dengan backend, jadi kita menggunakan internal API agar dia dapat melakukan autentikasi gitu, hanya menerima request dari backend dengan internal API key seperti berikut. Nah, untuk client host ini merupakan client host untuk si sisi client. Ini berguna ketika kita mengirimkan email. Jadi email itu dia akan tahu kemana dia mengirimkan email menggunakan client host ini. Nah, di sini saya juga sudah sediakan untuk INV-nya, tinggal di copy saja di sini INV-nya. Nah, kita klik save. Nah, sekarang sudah bisa jalan untuk backend-nya. Nah, tahap selanjutnya kita lakukan adalah menjalankan proses migrasinya. Migrasi ini kita berguna untuk memigrasi database kita yang ada di skema Prisma ini agar sesuai dengan database yang kita definisikan pada lokal mesin. Kita jalankan dengan npx Prisma generate, hasil npx Prisma migrate, save. Akan memigrasi semua isi dari skema agar sesuai dengan yang ada yang ada di database lokal kita. Dan jika kita cek menggunakan npx Prisma Studio, nah kita dapat melihat di sini sebuah studio untuk Prisma yang berisi empat tabel utama kita yang ada di Toxic Tag ini, mulai dari tabel komen, feedback, scan, dan juga user. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses migrasi yang telah kita lakukan itu berhasil dilakukan untuk backend ini. Nah, kemudian karena kita sudah berhasil melakukan migrasi, kita tinggal menjalankan backend dengan komen npm run dev. Dia akan menjalankan backend di development server. Nah, namun jika kita ingin menjalankan backend di build pada production server, production environment juga bisa. Itu caranya tinggal npm run build. Dia akan mengenerate sebuah build compiling untuk backendnya. Perbedaan untuk npm run untuk production mode dan juga development mode ini lebih kepada production mode itu jika ada perubahan dia tidak akan menanggapi, sementara development mode ini dia akan menanggapi setiap perubahan yang ada di kode kita. Jadi production mode ini digunakan ketika kita sudah hosting, sementara development mode ini kita gunakan ketika sedang mengembangkan aplikasi ini. Dari secara tingkat kompilasi juga berbeda, di mana development mode ini akan lebih berat jika dibandingkan dengan production karena dia akan mengompil terus-menerus ya pada perubahan pada kode kita. Nah, itu untuk backend kita npm run build. Ketika kita sudah build, kita dapat menjalankan menggunakan
production server dengan kontek npm run. Dia kan sama seperti npm Rundev sebelumnya, cuma bedanya dia kan npm Rundev itu menjalankan di development, sementara npm Runstart menjalankan di production. Itu untuk backend, kita npm Rundev lagi untuk menjalankan di product development saja agar lebih aman. Untuk backend itu, kemudian kita jalankan juga untuk frontend-nya, dev frontend. Nah, sama seperti backend karena dia menggunakan Node.js, maka harus mengetikkan command npm install. Kita menunggu beberapa saat. Sudah berhasil untuk instalasinya. Ini ada vulnerabilities ini tidak usah diharapkan karena kemarin beberapa masalah terkait library yang digunakan. Kemudian sama seperti frontend itu kita juga harus membuat sebuah file .env yang berisi environment variable. Di GitHub juga dijelaskan bahwa env untuk frontend ini berisi public API base URL, yaitu base URL untuk backend yang telah kita buat sebelumnya, dan juga next public upload base URL ini untuk melihat ke folder upload dari backend yang telah kita buat. Jadi ini untuk mengakses endpoint-nya, sementara ini untuk mengakses file yang kita upload ke backend-nya. Dan di sini juga saya sudah buat di sini di endpoint-nya, kita tinggal aplikasi saja. Sini. Kemudian sama seperti backend juga, dia ada dua tipe penjalanan. Yang pertama di production dan juga di development. Untuk production sama seperti di backend, npm run build. Kita kita harus npm. Sebelumnya sebelum kita mau nge-build di bagian run ini, kita harus menjalankan di development server terlebih dahulu dengan menggunakan npm run dev. Dia akan menjalankan sisi lainnya di development mode. Dan dapat dilihat bahwa sekarang website itu dapat diakses di dokumennya, sudah bisa diakses, dan kita masuk ke ML API. Oke, setelah frontend dan backend kita sudah bisa jalankan, selanjutnya kita menjalankan ML API-nya dengan cara membuat sebuah terminal baru. Nah, karena di sini dia membutuhkan sebuah Python interpreter, di sini saya menggunakan Conda sebagai package management untuk Python-nya. Jadi pertama kita harus berpindah ke CDML terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan pip install minr requirements.txt untuk menginstal semua dependensinya. Di sini akan mengecek sebuah dependensinya, dan jika sudah sesuai maka prosesnya akan berakhir. Dan sekarang kita dapat menjalankan MLAP-nya, tapi sebelum itu kita sama seperti frontend dan backend, di sini juga memerlukan sebuah env, environment variable, agar dia dapat berkomunikasi dengan backend-nya. Di sini sudah saya catat juga untuk env yang diperlukan, itu ada YouTube API Key, Model Path, dan Authorizer. YouTube API Key ini dibutuhkan untuk mengakses data dari API dari YouTube data yang digunakan untuk mengambil data-data komentar pada suatu video YouTube. Kemudian model path ini berisi path dari model yang kita gunakan. Vectorizer-nya itu ada vectorizer dari model yang kita gunakan. Kemudian internal API key ini sama dengan di backend sebelumnya yang ada internal API key-nya juga. Karena dia dalam berkomunikasi itu perlu mengidentifikasi satu sama lain agar dia mengetahui, oh ini tuh request dari si backend A, maka dia dapat masuk ke layanan saya. Namun jika internal API-nya berbeda, maka akan ditolak oleh ML API. Nah, setelah ENV kita set, selanjutnya kita jalankan environment, jalankan ML API dengan mengetik import app main dulu. Kita jalankan dengan ini.
sekarang sudah berjalan untuk ML API-nya, aplikasi startup komplit bisa berhasil dan di sini untuk sekarang semua fungsionalitas untuk websitenya itu sudah bisa diakses karena kita telah menghidupkan tiga service utama yaitu backend, frontend, dan juga ML API. Oke, jadi untuk backend dan frontend ini dia memiliki dua mode, production dan juga development. Production itu ketika dia sudah di hosting, development itu ketika dia sedang dalam fase development. Namun untuk ML API ini dia secara khusus tidak membedakan production dan juga development. Jadi untuk production maupun development dia memiliki cara pembangunan dan menjalankan yang sama jika berbeda dengan backend dan juga frontend-nya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan testing untuk beberapa fitur-fitur yang telah disusun pada aplikasi Toxic Tag ini. Kita akan mendemonstrasikan fitur-fitur yang ada. Namun untuk demonstrasi ini tidak kita jalankan secara lokal, namun kita jalankan pada website yang telah di-hosting di sini. Jadi untuk Toxic Tag sendiri itu sudah di-hosting dan dapat diakses secara global oleh pengguna. Untuk ML API kita hosting di Hugging Face, backend kita di Railway dan juga Vercel di frontend di Vercelnya. Nah, kenapa kita tidak mengetes di lokal? Karena dalam menjalankan Next.js itu cukup berat untuk mengakses antara halamannya sehingga akan mempersulit kita dalam mendemonstrasikannya. Jadi jalankan saja kita demonstrasikan saja fitur-fitur yang kita bangun menggunakan tautan yang telah kita deploy di tiga service berbeda ini. Untuk frontend-nya kita dapat akses di toxictech.vercel.app. Mungkin untuk selanjutnya mengenai fitur-fitur atau dan demonstrasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Yan, Yan dengan NIM berakhir 019 akan mempresentasikan mengenai beberapa fitur yang ada di Toxic Tag. Oke. Setelah kita mengakses website dari Toxic Tag, eh, ada ada beberapa fitur yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa melakukan register. Jadi di sini di register ada beberapa kolom yang bisa diisi maupun kita bisa klik masuk. Nah, dikarenakan kita belum memiliki akun, maka dari itu kita akan membuat akun baru. Oke, misal username-nya adalah Budi Sudah Besar dan emailnya adalah budibesar@gmail.com. Dan password di sini, misal kita buat password yang gampang aja, password 123. Nah, bisa dilihat di sini password 123 untuk konfirmasi password 123. Sudah kita bisa klik. Oke. Nah, nanti akan muncul pop-up pendaftaran berhasil. Nah, di sini kita tinggal login, di email yang sudah terdaftar. Misal tadi Budi Besar. Ini lalu masukkan password yang sesuai. Password 123. Nah, oke. Nah, apabila sudah berhasil login, maka akan muncul seperti ini. Jadi yang tadinya tulisan sign up dan sign in, di sini telah tertulis username-nya dan emailnya. Nah, setelah itu eh, kita juga bisa melakukan feedback ya. Kita bisa melakukan feedback ke website ini apabila ada kekurangan atau mungkin hanya ingin mengapresiasi apresiasi bisa seperti ini. Website bagus dan klik kirim. Nah, nanti akan muncul pop-up terima kasih feedback Anda telah dikirim. Nah, di sini se seharusnya kita bisa melakukan feedback menggunakan akun guest. Jadi kita tidak perlu untuk login untuk melakukan feedback itu sendiri. Nah, kembali ke profile tadi, kita bisa klik-klik lihat profile dan kita di sini bisa mengedit profile itu. Jadi misal tadi ini namanya Budi Sudah Besar dan emailnya budibesar@gmail.com.
Nah, ini di sini kita bisa mengganti em, username-nya dan juga emailnya. Di sini misal diganti Budi sudah dewasa. Dan kita bisa menambahkan avatar baru, nanti akan memunculkan pop-up di sini dan kita bisa menggantinya. Nah, misal diganti toxic text seperti ini, lalu simpan perubahan. Nah, ya memang prosesnya sedikit lama dan di sini bisa dilihat tulisan Budi sudah dewasa, yang sebelumnya adalah Budi sudah besar. Dan di sini profilnya sudah berganti menjadi toxic tag itu tadi. Oke. Oke, em, tadi ada yang kelupaan setelah edit profile di sini, sebenarnya user juga bisa melakukan edit pada password. Jadi sebelumnya tadi adalah password 123, kita bisa melakukan password baru misal jadi password 1234. Kita konfirmasi lagi passwordnya password 1234. Nah, apabila berhasil akan muncul pop-up password telah berhasil diperbarui. Sekian dari fitur 4 pertama. Dapat dilanjutkan teman. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk penjelasan mengenai fitur yang ada di Toxic Tag. Sebelumnya, izin perkenalkan, saya Niko Permana dengan NIM Akhir 035. Baik, di sini saya akan menunjukkan demo ketika dia itu eh, ingin mendeteksi atau ingin apa ya, prediksi sebuah YouTube ini itu link YouTube ini tuh di komentarnya termasuk yang toksik atau tidak. Jadi kita menggunakan sebuah link YouTube yang sudah kita buka di sini, lalu kita bisa klik deteksi. Nah, di sini maka akan loading dulu untuk memproses eh, beberapa komentar untuk diklasifikasikan sebagai toksik atau aman. Baik, di sini akan menampilkan sebuah informasi singkat mengenai YouTube yang kita deteksi. Ada sebuah thumbnail, lalu ada judul juga dan sebuah eh, se- seorang uploadernya siapa. Lalu di bawah di sini akan menunjukkan klasifikasi eh, klasifikasi komentarnya. Ini ada yang masuk ke toxic dan yang aman. Ini dibaginya itu per komentarnya. Lalu di sini ada pie chart juga atau donut chart yang menunjukkan berapa persen yang toxic dan berapa persen yang safe. Dengan total komentarnya ada berapa. Baik, di sini saya akan menunjukkan untuk setelah kita memprediksi sebuah YouTube ini, lalu sudah menunjukkan komentar-komentar, di sini saya akan menunjukkan untuk bagaimana mendownload sebuah hasil prediksi ini dengan cara klik download. Di sini akan memproses dulu. Di sini akan muncul opsi download, lalu bisa kita buka. Ya, ini sudah muncul untuk laporan hasil deteksi komentarnya seperti ini. Ini sebuah laporan singkat aja berisi tanggal kita memprediksi, lalu detail videonya, lalu hasil analisisnya, lalu kesimpulannya. Setelah itu ada mendownload rincian prediksi, yaitu kita bisa mendownload sebuah data yang kita download dari klasifikasi komentar ini. Kita bisa open. Di sini sudah muncul untuk komentar-komentarnya. Di sini adalah komentarnya, lalu di sini adalah klasifikasinya itu masuk ke toxic atau safe. Baik, kembali ke website tadi lagi. Di sini juga kita bisa mendownload
menyimpan sebuah hasil prediksi ini ke dalam sebuah akun kita. Ketika kita klik simpan, maka muncul sebuah toaster menampilkan pesan berhasil menyimpan histori prediksi. Kita bisa melihat komentar yang kita simpan ada di dalam profil kita. Lalu, nah di sini ini merupakan sebuah video yang udah kita simpan, komentar yang kita udah deteksi tersimpan di dalam profil ini. Lalu kita juga bisa menghapus history ini dengan kita klik lihat detail. Ini loading sebentar. Nah, di sini datanya sama kayak tadi, namun di sini kita bisa menghapusnya dari profil kita. Baik. Nah, yang tadi yang satu sudah terhapus. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Maharani Fatania dengan NIM akhir 027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur melihat dashboard untuk di sisi admin, kemudian mendownload data dashboard, mendownload data komentar, dan mengedit akun untuk admin. Baik, eh, jadi untuk masuk ke halaman admin sama seperti user, namun eh, kami menggunakan akun yang sudah kami daftarkan sebagai admin, yaitu drmorgan@admin.com dengan passwordnya tersendiri. Oke, setelah masuk ke akan terdapat halaman dashboard admin dengan berisi analitik analitik chart dalam bentuk line chart eh, prediksi di hariannya secara default, dan kemudian analitik chart ini dapat diubah atau disortir berdasarkan mingguan sebagai berikut serta bulanan. Baik, selanjutnya di sini terdapat juga command distribution dari prediksi yang dilakukan oleh user. Kemudian ini command distribution ditampilkan dalam bentuk pie chart yang berisi komen toxic dalam bentuk persen dan juga komen dalam label safe dalam bentuk persen juga. Setelah itu ada juga beberapa statistic card yang menunjukkan beberapa informasi mengenai eh, sistem dari toxic tag sendiri. Yang pertama ada total user yang di sini udah ada 10, kemudian ada active scans, lalu ada toxic detected, yaitu komen yang sudah dideteksi sebagai komen label toxic, kemudian safe detected, yaitu komen yang dideteksi sebagai label safe, kemudian ada total comment detected, dan juga average detection time. Kemudian, eh, selain dapat melihat informasi dari dashboard, juga ada fitur mengenai mendownload data dashboard. Nah, data dashboard ini merupakan eh, data dari semua informasi yang ada di dashboard ini. Mungkin ini sedikit lama, jadi mohon ditunggu. Baik, jika sudah download, akan terlihat laporannya dalam bentuk PDF yang berisi informasi mengenai dashboard tadi, sama seperti yang ada di website. Nah, setelah itu ada juga fitur mendownload data komentar yang akan mendownload data-data komentar yang sudah dilakukan oleh user dalam prediksi-prediksinya. Nah, ini akan terdownload dalam bentuk Excel dan mungkin akan sedikit lama juga. Jadi mohon ditunggu. Baik, untuk data komentar yang sudah download akan eh, ditampilkan sebagai berikut. Jadi kolomnya terdapat dua, yaitu komen dan juga label. Dalam kolom komen terdapat isi dari komentar yang diupload oleh user, kemudian maksudnya user dari YouTube-nya. Kemudian ada juga label yang merupakan
label toxic ataupun safe dari komentar masing-masing. Oke. Untuk fitur selanjutnya terdapat mengedit profil dari admin. Di sini edit dibagi menjadi dua, yaitu ada edit personal information serta mengedit dari password akun admin. Yang pertama ada mengedit personal information yang merupakan bisa mengubah data dari profil admin. Mungkin bisa diganti sebagai berikut. Jadi untuk username-nya kami mengubah menjadi Dexter Morgan yang awalnya Dexter saja. Kemudian emailnya kami mengubah dari dextermorgan@admin.com menjadi dextermorgan@gmail.com. Kemudian informasi dari profil akan berubah menjadi berikut. Kemudian kami akan mencoba untuk change password. Di sini kami akan menuliskan current password dari akun admin. Oke. Setelah mengisi current password dan juga new password dan konfirmasi new password lagi, password dari akun admin akan berubah. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan beberapa fitur tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifat Farel Farhan dengan NIM 117. Untuk sekarang kita akan pindah ke bagian user management. Nah, di sini kita bisa melihat data-data user atau data-data pengguna yang terdaftar di website Toxitek ini. Di sini ada eh, 3 row, yaitu username, email, dan jumlah analisis. Seperti ini, tadi yang akunnya terdaftar, Budi sudah dewasa ini. Oh ya, sebelumnya kita bisa mendownload data pengguna ini dengan format Excel ya. Dan hasilnya seperti ini. Sama ada username, email, dan total analisis. Nah, di sini kita juga bisa melihat informasi dari user juga. Ada statistik cardnya, ada total analisis, komentar toxic, komentar save, dan juga kita bisa change password. Dan di sini kita juga bisa menonaktifkan pengguna. Jadi misalkan penggunanya sudah tidak aktif atau mungkin melanggar peraturan atau bagaimana, kita bisa menonaktifkan. Pengguna berhasil dinonaktifkan. Nah, jadi misalkan pengguna ini mencoba login, akan tidak bisa karena statusnya sedang nonaktif. Kita juga bisa mengaktifkan kembali. Nah, setelah diaktifkan, pengguna akan bisa eh, untuk login. Dan juga di sini ada fitur edit profile, jadi kita bisa merubah profil dari pengguna seperti avatar, username, dan email. Misalkan kita akan rubah Budi menjadi dewasa. Berhasil, namanya sudah terganti, dan jika kita lihat nama juga sudah terganti pada kolom ini. Dan ini juga ada fitur eh, sortir. Kita bisa mengsortir dari jumlah analisis dari yang paling sedikit dan yang paling banyak. Dan juga ada fitur search.
Nah, kita bisa nge-search pengguna berdasarkan username atau emailnya. Sekian dari fitur user management. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur feedback. Untuk sebelum itu, perkenalkan nama saya Friski Firmansyah Mangilong dengan Yamaker 086. Nah, di sini kalau kita sudah menjadi admin dan kita ingin melihat keluh kesah atau eh, kesanan pesan atau kata-kata dari user, itu kita bisa melihatnya di bagian feedback ini. Nah, di bagian feedback ini terdapat beberapa fitur seperti ngesortir dari newest ke oldest. Misalkan kita eh, pencet oldestnya, nanti akan menampilkan feedback-feedback yang lama. Terus kemudian kalau misalkan kita mau mencari feedback yang spesifik seperti misalkan hujan rokok, terus kita pencet tombol search, nah itu akan memunculkan feedback yang sudah kita cari tersebut. Nah, kita juga bisa melihat beberapa feedback mulai dari yang ini, yang paling terbaru itu ada Budi Besar yang menunjukkan tadi yang udah di submit oleh teman saya yang tadi. Itu website bagus dan bisa kita geser lagi untuk melihat feedback-feedback yang lainnya seperti ini. Terus kemudian kalau misalkan kita ingin mendapatkan data-data dari feedback tersebut, kita bisa saja ngeklik download. Oke, nah di sini udah ada hasilnya dalam bentuk format Excel dan kemudian hasilnya adalah seperti ini. Ini ada email, feedback, kemudian date dia submit feedback tersebut. Oke, mungkin sekian fitur feedback dari saya. Mungkin bisa ditambahkan atau ada penutup dari teman saya. Oke, mungkin sekian dari kelompok satu pembangunan perangkat lunak praktikum kelas ketiga. Di sini kami sudah menjelaskan terkait proyek Tokseta kami mulai dari bagaimana cara clone, bagaimana cara menjalankan di local development sampai dengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Tokseta yang sudah kami bangun. Nah, mungkin kedepannya kami juga mengetahui bahwa aplikasi ini masih memiliki banyak kekurangan dan juga keterbatasan dalam implementasinya. Dan jika kedepannya memang ada rencana untuk mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih jauh dan lebih baik lagi, mungkin dapat diberikan kesempatan bagi kami untuk merealisasikan hal tersebut. Oke, sekian dari kelompok satu pembangunan perangkat lunak praktikum. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.